Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita masuk materi berikutnya, yaitu tentang pola keruangan desa dan kota. Sebelum kita mulai materi ini, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi ini, sebelum kita memasuki kepada materi pokok, kita akan lihat dulu peta konsep dalam materi keruangan desa dan kota. Yaitu desa terdiri dari karakteristiknya, klasifikasi, struktur, kemudian interaksi, pola, faktor, dampak, dan usaha pemerataan. Kemudian kota kita juga bicara tentang karakteristik, klasifikasi, struktur, dan permasalahan. Ini adalah gambar contoh tentang desa dengan background pegunungan dan daerah yang berbukit. Struktur dan pola keruangan desa. 1. Ciri-ciri desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan bermasyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri-ciri desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan lahan dengan penduduk. Yang kedua, lapangan pekerjaan dominasi di bidang pertanian. Yang ketiga, hubungan kekerabatan masih erat. Yang keempat, tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Potensi desa. Pertama adalah potensi sumber daya alam. 1. Lokasi desa. 2. Luas desa. 3. Keadaan tanah. 4. Keadaan iklim. 5. Ketersediaan sumber daya nabati. 6. Keadaan bentang alam. Potensi sumber daya manusia. Potensi memiliki karakteristik atau ciri khusus. Penduduk memiliki karakteristik atau ciri khusus seperti komposisi umur, organisasi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, swadaya masyarakat, dan adat istiadat. Potensi kelembagaan. 1. Lembaga pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, partai politik, lembaga perekonomian, lembaga pendidikan, lembaga adat, lembaga keamanan dan ketertiban. Potensi prasarana dan sarana. Di antaranya adalah transportasi, informasi dan komunikasi, prasarana air bersih dan sanitasi, prasarana dan kondisi irigasi, prasarana dan sarana pemerintahan, prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan, prasarana peribadatan, prasarana olahraga, prasarana dan sarana kesehatan, prasarana dan sarana pendidikan, prasarana dan sarana energi dan penerangan, prasarana dan sarana hiburan dan wisata, prasarana dan sarana kebersihan. Klasifikasi desa. 1. Desa swadaya. 2. Desa swakarya. 3. Desa swasembada. Adapun ciri swadaya, desa swadaya, salah satunya adalah sebagian besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Sedangkan ciri desa swakarya, salah satunya adalah mata pencariannya mulai beragam. Sedangkan ciri daripada desa swasembada adalah mata pencarian penduduknya sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. Ini adalah contoh aktivitas masyarakat di desa. Struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa. 1. Berdasarkan lahan atau letak geografis. Yaitu adalah desa pedalaman, 2. Desa pegunungan, 3. Desa dataran tinggi, 4. Desa dataran rendah, 5. Desa pesisir atau pantai,
Kemudian berdasarkan pola pemukiman, yaitu ada pola pemukiman menyebar, pola pemukiman memanjang, pola pemukiman berkumpul, pola pemukiman melingkar. Berdasarkan kegiatan ekonomi, desa pesisir atau nelayan, desa persawahan, desa perladangan, desa perkebunan, desa peternakan. Kemudian desa perdagangan, desa pertambangan, desa industri kecil dan kerajinan, desa industri sedang dan besar. Permasalahan dan pembangunan desa. 1. Permasalahan di desa. Pertama, kaitannya dengan kondisi geografis. 2, kaitannya dengan kondisi masyarakat. 3, kaitannya dengan pemerintahan dan kelembagaan. Upaya pembangunan desa. 1. Menempatkan penduduk desa dalam kedudukan sebagai warga desa yang sebenarnya. 2. Menguasakan supaya desa kehidupan penduduknya dapat meningkat. 3. Mengusahakan supaya penduduk desa dapat lebih kreatif, inovatif, dinamis, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang ada. Demikian, sekarang kita lanjutkan dengan rangkuman materi, yaitu desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat desa umumnya lebih menjunjung atas kekeluargaan dan kekerabatan ketimbang penduduk kota. Penduduk desa mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan penduduk kota lebih beragam. Kemudian daerah pedesaan memiliki potensi daya alam yang melimpah, namun kurang dalam segi sumber daya manusia, sistem kelembagaan dan fasilitas. Demikian materi kita pada saat ini. Mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.